Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Nusa Putra dari jurusan Teknik Informatika. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Sistem Paralel dan Terdistribusi dengan dosen pengampu Bapak Hermanto MKom. So, langsung saja, ini adalah video presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang file sistem terdistribusi dari mata kuliah Sistem Paralel dan Terdistribusi. Sebelumnya saya akan menyebutkan siapa saja kelompok 1. Yang pertama selaku ketua ada Firman Anugrah Burhanuddin, kemudian Muhammad Nur Aidul Harpan, yang ketiga ada Piki Pailani, dan yang terakhir adalah saya, Gina Nur Bilqis, selaku moderator. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sistem berkas terdistribusi adalah sebuah sistem di mana banyak pengguna dapat berbagi berkas dan sumber daya penyimpanan. Kemudian, klien, server, dan media penyimpanan dalam sistem terdistribusi tersebar ada perangkat-perangkat yang terdapat dalam sistem terdistribusi. Servis dijalankan melalui jaringan, konfigurasi, dan implementasi dari sistem berkas terdistribusi bervariasi dari sistem yang satu ke sistem yang lain. Idealnya, sistem berkas terdistribusi tampil di depan pengguna atau klien sebagai sistem berkas yang konvensional dan terpusat, di mana keberagaman atau multipusitas perangkat dibuat tidak tampak sehingga klien interface dalam sistem berkas terdistribusi tidak dibedakan antara local file dan remote file. Sistem berkas terdistribusi yang transparan juga akan memfasilitasi mobilitas pengguna dengan membawa lingkungan pengguna yang dimaksudkan adalah home directory kemana saja pengguna itu login. Pengaksesan remote file atau remote file access RFA di dalam sistem berkas terindustri terdapat dua metode. Yang pertama dengan metode service dan kedua dengan caching. Yang pertama dengan remote service. Perintah akses data dikirimkan ke server, kemudian server melakukan akses ke data dan hasilnya di forward kembali ke klien. Kemudian dengan caching. Bila data yang dibutuhkan belum disimpan di caching, maka salinan data akan dibawakan dari server ke klien. Kedua, idenya adalah untuk menahan data yang baru saja diakses, di caches sehingga akses yang berulang ke informasi yang dapat ditangani secara lokal. Kemudian dengan demikian dapat mengurangi network traffic, namun masalah yang ditimbulkan adalah mengenai konsistensi chain, di mana seharusnya disalin chain tetapi konsisten dengan file masternya. Kemudian dalam sistem berkas terdistribusi, replikasi berkas pada perangkat yang berbeda adalah redundansi yang berguna untuk meningkatkan availabilitas atau ketersediaan. Kemudian file adalah kumpulan informasi yang berhubungan dan tersimpan dalam storage. Kemudian tipe file ada data karakter, numerik, binary, kemudian program. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang file system. File system merupakan struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada penyimpanan. File system menyediakan mekanisme untuk penyimpanan data dan program yang dimiliki oleh sistem operasi serta seluruh pengguna dari sistem komputer. Selanjutnya ada beberapa fungsi dari file system, yaitu yang pertama berfungsi untuk mengumpulkan file yang masing-masingnya menyimpan data-data yang berhubungan. Struktur direktori yang mengoperasi
yang mengorganisasi dan menyediakan informasi mengenai seluruh file dalam sistem. Masing-masing sistem operasi menggunakan cara yang berbeda dalam mengatur dan mengembalikan akses data pada penyimpanan. File system merupakan interface yang menghubungkan sistem operasi dengan penyimpanan. File system harus mengetahui lokasi penyimpanan file yang dibaca. Setelah menemukan lokasinya, file system membaca data dan mengirimkan data tersebut pada sistem operasi. Selanjutnya, di sini ada karakteristik file system. File system bertugas dalam organisasi, storage, referral, penanaman, sharing, dan proteksi terhadap files. File dikirim ke dalam disk atau non-value store media lainnya. File meliputi data dan atribut. File system didesain untuk menyimpan dan mengatur banyak dan besar-besaran jenis untuk membuat, memberi nama, dan menghapus file. File system juga bertanggung jawab untuk mengontrol dari akses file, akses terbatas ke file untuk user yang berhak dan tipe-tipe dari jenis yang diakses. Mungkin cukup sekian. Network File System atau yang disebut NFS adalah protokol jaringan yang memungkinkan pengguna komputer untuk bisa mengakses file di komputer lain melalui jaringan. NFS didefinisikan dalam RFC 1094, 1813, dan 3530. NFC merupakan protokol yang sangat penting untuk penerapan sistem file terdistribusi. Adapun poin utamanya yaitu NFS dikembangkan oleh Sun Microsystems pada tahun 1984. NFS memungkinkan pengguna komputer untuk mengakses file di komputer lain melalui jaringan. NFS merupakan protokol yang sangat penting untuk penerapan sistem file terdistribusi. Tujuan dari NFS adalah untuk memungkinkan pengguna komputer untuk mengakses file di komputer lain melalui jaringan tanpa memandang platform atau sistem operasi yang digunakan oleh komputer tersebut. NFS dirancang untuk dapat beroperasi di lingkungan heterogen, yang berarti dapat digunakan di jaringan yang terdiri dari berbagai jenis komputer, sistem operasi, dan arsitektur jaringan. Jadi jika misalnya terjadi sebuah pertukaran sistem berkas antara server dan klien, maka pertukaran sistem berkas yang terjadi di sini harus dipastikan hanya berpengaruh pada tingkat klien dan tidak mempengaruhi sisi server.